mematikan radio dan saya pun bergegas masuk kamar. Podcast kali ini mengangkat judul Ketempelan Pocong dengan siluman buaya putih yang akan membantu. Jono, Ya Mbak, sesajen yang ku minta apakah sudah lengkap? memukul jempol tangan. Selamat datang di podcast Jagating Lelembut, persembahan Radio Swadesi Jogja FM 1078, Kawan Semangat Dunia Akhirat, dan Radio Jos AM 855 Jos Lahir Batin. Di podcast kali ini, saya Mbah Ngatemo akan membeberkan sebuah kisah nyata yang terjadi di salah satu desa di Gunung Kidul. Kisah ini terjadi pada tahun 1993 yang lalu. Di sebuah desa hidup seorang pemuda yang bernama Heri yang mempunyai teman yang dari kota bernama Budi. Suatu saat Budi main ke rumah Heri dan di waktu itu Budi selain bertemu dengan Heri dan mereka berbincang-bincang sangat akrab, ternyata Heri mempunyai tetangga yang cantik yang bernama Carmila. Setiap Budi ini main ke rumahnya Heri pasti bertemu dengan Carmila ini. Hingga lama-lama keduanya pun menjadi akrab dan mereka berdua pun ternyata telah menjalin asmara. Hari demi hari Budi dan Carmila sering berkirim kabar, baik kadang sering titip salam lewat Heri ataupun lewat surat langsung yang dikirimkan lewat pos waktu itu. Heri pun semakin senang karena sahabatnya mempunyai pacar tetangganya sendiri. Hingga suatu waktu Budi mendapatkan tugas luar kota dan tidak sempat bertemu dengan Heri, apalagi bertemu dengan Carmila. Sekitar 2 bulan Budi tugas keluar kota karena memang dapat tugas dari bosnya. Ketika suatu sore setelah Budi pulang dari melaksanakan tugas dan mendapatkan bonus yang lumayan banyak, akhirnya Budi pun bermaksud untuk mengunjungi Carmila sebagai ungkapan rasa rindu dan ingin mengajaknya jalan-jalan. Namun ketika sampai di sebuah tikungan yang menuju ke desa Heri, tiba-tiba ada rumah baru, rumah yang sangat besar dan megah. Akhirnya Budi pun tak urung bertanya-tanya, Rana, baru 2 bulan perasaan desa ini saya tinggalkan, tapi kenapa ada rumah sebagus ini dan terpencil, terpisah dari tetangga-tetangganya? Baru saja Budi berangan-angan seperti itu, tiba-tiba muncul wajah Carmila yang ayu dan menawan, melambai-lambai ke arahnya di depan rumah yang indah itu. "Mas Budi, ayo sini, ini rumahku yang baru loh," kata Carmila. Dengan tanpa rasa curiga, Budi pun langsung mampir ke tempatnya Carmila yang dia bilang rumah baru. "Rumah baru ya, Dik?" "Iya, Mas. Perasaan 2 bulan yang lalu belum." "Iya, aku baru 1 minggu ini pindah ke rumah baru ini. Bapak ibuku yang bikinkan. Aku sekarang tinggal di sini sendiri. Bapak ibu masih di rumah sana." "Oh, begitu." "Iya, Mas." "Oh, ya syukurlah kalau begitu." Budi dan Carmila pun akhirnya mengobrol cukup panjang dan lebar. Hingga akhirnya malam pun semakin gelap. Budi merasa sangat kangen sekali sama Carmila. Hingga saat mereka ingin tiba-tiba tercium bau yang kurang sedap. Makin lama bau busuk semakin menyengat. Dan betapa kagetnya Budi ketika melihat wajah Carmila waktu itu. Wajah Carmila yang semula cantik nan ayu tiba-tiba berubah menjadi wajah yang rusak, penuh dengan luka di sana sini. Darah mengalir dari bibirnya, mengalir dari hidung dan juga matanya. "Apa ini?" Budi pun lari terbirit-birit minta tolong sama orang-orang di kampung. Tolong. Budi pun lari sekencang-kencangnya hingga akhirnya dia pun jatuh pingsan di tengah jalan. Pak RT dan beberapa warga yang lewat pun langsung mengerubungi. Ada apa ini? Ada apa ini? Kok tiba-tiba ada orang pingsan sini? Ini kan nak Budi, temannya nak Heri. Ayo kita bawa ke rumahnya Heri aja." "Iya Pak RT, siap," kata warga yang disepakati oleh Pak RT. Hingga akhirnya Budi pun dibawa ke rumah Heri. Sesampainya di rumah Heri, Budi pun mulai tersadar dari pingsan. "Tenang Bu, tenang. Ini aku Heri temanmu." Aku? Udah, minum dulu." Heri pun kemudian menyadarkan segelas air putih untuk diminum oleh Budi. Budi pun setelah minum air putih 1 gelas merasa sudah lumayan tenang badannya. Lalu dia menceritakan apa yang telah terjadi. Mendengar itu, Heri pun berkata, "Bud, maafkan aku yang tidak sempat mengabarimu. Sebenarnya sudah seminggu yang lalu Carmila meninggal dunia karena kecelakaan."
Apa? Ya Allah, kata Budi pun bersedih sambil meneteskan air matanya. Aku tidak tahu, Her. Kalau Karmila sudah tiada. Sudah, yang penting sekarang kita doakan dia. Dan ini pun warga baru mau yasinan ke rumahnya Karmila untuk memperingati 7 harinya. Ayo kamu ikut sekalian, biar bapak ibunya Karmila tahu kalau kamu juga sudah pulang dari dinasmu. Iya Her, aku ikut. Aku juga ingin mendoakan arwah Karmila, semoga dia tenang di alam sana. Demikianlah cerita kali ini, semoga dapat bermanfaat. Dan insya Allah kita akan jumpa lagi di minggu berikutnya dengan judul